20 serta Fatihah. Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tidak hadir itu absennya ini aja ya. Absennya ada di sini. Saya ini yang jelas, yang pasti ini kelihatan. Yang tidak hadir Tiwi, Alisa, dan siapa lagi yang bisa Kaila tidak ada. Kemudian yang di sini mana Dilal? Dilal ada. Rafarendra mana? Rafarendra ada. Berarti yang tidak hadirnya 3 orang ya. 3 orang yang tidak hadirnya Tiwi, Alisa, kemudian Kaila ya. Jadi hanya 3 orang saja. Alhamdulillah. Kenapa itu yang tidak hadirnya Tiwi? Katanya tadi sakit ya, pulang ya. Izin sakit bukan? Izin saja. Nah, kemudian kalau ini tadi Alisa kenapa? Alisa tidak ada keterangan ya. Berarti apa? Padahal sekarang hari guru loh, harusnya masuk ya. Nanti kita salam-salaman, saling meminta maaf gitu ya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh guru-guru nanti berkah. Oke. Seperti biasa untuk mengawali ketika ibu mengajar, sebelumnya kalau di jam pertama kita pasti menghafal surat-surat pendek. Nah, karena ibu di kelas ini jamnya jam ketiga, biasanya ada hafalan seputar yang berhubungan dengan Al-Quran hadis. Yuk kita mulai. Ada berapa surat dalam Al-Quran? Ada 114 surat. Ada berapa juz dalam Al-Quran? Ada 30. Ada berapa hizab dalam Al-Quran? Ada 60 hizab. Ada berapa ayat di dalam Al-Quran? Ada 6.666 ayat. Ada berapa huruf dalam Al-Quran? Ada 32.670 huruf. Ada berapa kata di dalam Al-Quran? Ada 77.437 kata. Wahyu yang pertama kali diturunkan surat Al-Alaq 1 sampai 5. Wahyu yang terakhir diturunkan surat Al-Maidah ayat 3. Surat yang diturunkan di kota Mekah disebut surat Riyad. Surat yang diturunkan di kota Madinah disebut surat Madaniyah. Surat yang diturunkan di kota Mekah ada 86 surat. Surat yang diturunkan di kota Madinah ada 28 surat. Alhamdulillah pada hafal ya. Insya Allah pada ulangan umum atau asas nanti ada yang keluar tuh kalau yang setiap harinya dihafal. Walaupun sudah hari dihafal. Baik ya, pada kesempatan ini Ibu akan mengajarkan yaitu tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama yaitu Ibu akan menjelaskan tentang manfaat dan pentingnya mempelajari ilmu tadi. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang
pengertian mad lazim mukhafaf harfi. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan contoh ya, memberikan contoh, menyebutkan juga hurufnya, mad lazim mukhafaf harfi. Kemudian yang keempat, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian mad lazim mutsaqal harfi. Yang ketiga, memberikan contoh. Memberikan contoh huruf mad lazim mutsaqal harfi. Yang terakhir keenamnya mempraktekannya ya, mempraktekkan. Jadi contoh-contoh daripada mad lazim mukhafaf dan mutsaqal harfi ya. Ini yang harus dipahami oleh kalian. Nah sekarang poin pertama, Ibu akan menjelaskan tentang manfaat atau pentingnya mempelajari ilmu tajwid. Tajwid menurut bahasa artinya apa? Artinya tajwid menurut bahasa? Membaguskan. Jadi tajwid menurut bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab menurut bahasanya itu artinya membaguskan. Berarti kita diperintahkan untuk membaguskan bacaan Al-Quran yang kita baca itu supaya fasih, baik, dan benar. Sebagaimana Nabi bersabda dalam salah satu hadis, yaitu Zayyinul Quran Nabi aswatikum. Ya, apa artinya? Hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Jadi ketika kalian mengaji supaya bacaan Al-Quran yaitu fasih, baik, dan benar itu suara emasnya keluarkan. Karena apa? Kita mau memperlihatkan, kita jangan merasa malu, justru harus memberikan suara yang terbaik kepada Allah. Ya, ketika muratalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tampilkan yang terbaik suara emas kamu ulah. Jangan kayak gitu. Ya, pakai ilmu tajwidnya. Sedangkan ilmu tajwid menurut istilah adalah ilmu yang membahas tentang tata cara membaguskan Al-Quran supaya bacaan Al-Quran yang kita baca itu fasih, baik, dan benar. Kenapa? Oleh karenanya kita harus mempelajari ilmu tajwid. Kenapa? Supaya terhindar dari lahnul jali. Apa lahnul jali? Yaitu kesalahan yang nampak atau jelas. Misalnya ada orang yang baca kaf, haya, ain, shod, kan salah, gitu ya? Karena huruf itu hurufnya dieja, berarti harus